Niatkan mulai hari ini, kalau kamu jadi wali kota, ketika Abah dan Umimu meninggal, maka terangi makam Abah dengan kelakuanmu dan kebijakanmu. Itu pesan almarhum Abah saya waktu itu. Saya bilang, ya Abah, taruh tanganmu di atas Quran. Saya sampai bilang, ya Tuhan, aku ki cek susah nih urip iki. Rekom gak ono, diarani, difitnah mana gitu. Itu hidup yang paling susah yang pernah saya rasakan. Itu ada satu orang yang dapat dari lembaga ambil zakat itu 4, Mas. Jadi sebulan dia gak kerja, dapat 8 juta. Enak tuh. Itu yang Anda setiap hari dapat BA 3.000. 4.000. Di situ ada yang bilang banjir, ada yang belum dapat bantuan. Wah, semacam-macam. Ya Allah, Surabaya ternyata sih gini yo gitu. Satu angkatan Covid sama Mas Gibran ya. Beda nasib aja ya. Iya. Ya, betul. Karena papanya Anda di semua. Nasab saya kiai berarti, Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini kami serombongan datang untuk khusus menemui tokoh-tokoh penting di kota yang tumbuh dengan baik, kota Surabaya. Tentu saja pertama kali kami mesti sowan dulu ke pimpinannya, Mas Wali. Siap, Mas Eri Putut. Cahyadi. Tambah langsing, Mas ya. Inilah kalau wali kota harus sehat terus, tetap langsing, biar Gitu. biar enak dipandang maksudnya. Oh gitu ya, bukan karena makin banyak tekanan ya. Karena hidup tanpa tekanan, maka hidup itu akan terasa hambar. Dan ini kita ada di kantor apa ya namanya? Surabaya Next Leader. Ya, coworking space atau apa ini? Jadi ini tempat kumpulnya anak muda di kota Surabaya Nggih. untuk dia mengeluarkan keinginannya. Apa sih yang diinginkan untuk membangun kota Surabaya? Apa sih kegiatan pemuda-pemuda yang diinginkan? Karena buat saya rumah ini adalah rumah anaknya muda Surabaya yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Maka anak-anak muda ini harus memiliki visi, memiliki misi yang jelas untuk kota Surabaya dan untuk masyarakat sebenarnya. Oke. Sehingga di sini rumah Surabaya Next Leader. Sehingga mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan kota Surabaya. Karena 2045 saya harus menyiapkan. Karena saya yakin salah satu dari Surabaya Next Leader ini akan jadi wali kota Surabaya di tahun gitu 2045. Ya? Saya yakinnya, aku yakin. Amin. Sebagaimana Anda, tapi Anda dulu pernah yakin nggak jadi wali kota Surabaya? Tidak pernah bermimpi. Oh, tidak pernah bermimpi. Baru ketika mulai kontestasi yakin. Boleh cerita, Mas? Putut, ya? Silakan. Saya dulu dari birokrasi, Mas. Saya menjadi pegawai negeri tahun 2001. Saya masuk dari golongan 2C, bukan dari golongan 3A, karena saya dari sarjana muda. Oh iya, kalau nggak salah politeknik ya, semacam itu. Ya, dia D3. D3 ya, teknik sipil saya. ITS. TS, teknik sipil. Teknik sipil. Saya masuk di golongan 2C untuk mencapai gitu. Untuk mencapai titik ya. Kalau naiknya itu kan setiap 4 tahun, Mas. Nggih. Kalau dari 2C ke 2D, berarti 4 tahun. 2D ke 3A berarti 8 tahun ya. Ya mirip-mirip tentara ya. 8 tahun. Terus ke 3B 12 tahun. Ke 3C 12 tahun itu berarti 16 tahun. Setelah itu dari 16 tahun ke 3C 20 tahun, ke 3D 24 berapa? 24 ya, 28 tahun. 28 tahun. Nah, padahal saya dari 2001 saya menjadi kepala dinas umur 34 tahun itu di tahun 2013. Jadi yang harusnya saya tempuh waktunya itu tempuh 28 tahun, saya tempuh menjadi 12 tahun menjadi kepala dinas. Kok bisa rahasianya gimana? Rahasianya apa? Saya waktu itu merasa, loh aku ini anak muda, masuk di pemerintah kota. Saya masuk di tempatnya proyek, TU proyek. Itu redok sepuh kabeh, Mas. Agak tua-tua gitu. Saya bilang, wah kalau saya ini pemuda, saya harus mengeluarkan sesuatu yang berbeda.
Cara memutuskan pekerjaan berbeda, cara membaca masalah juga harus berbeda, lebih detail gitu ya. Akhirnya saya belajar sehingga biasanya yang ditempuh 4 tahun itu saya setiap 2 tahun naik pangkat. Oh, bukan berarti terus karena Mas Wali ini kuliah lagi enggak ya? Jadi 2 tahun pangkat ini. Oh, 2 tahun. Jadi pangkat saya 2 tahun itu bergerak. Karena di pemerintah kota itu zaman Pak Bambang Dea dan Bu Risma itu setiap anak yang prestasi akan diberikan kenaikan pangkat. Bahkan kalau kita bicara terkait dengan lelang elektronik yang sekarang e-procurement itu, itu adalah dulu yang pertama kali membuat itu adalah Kota Surabaya. Hak ciptanya atas nama saya. Betul-betul atas nama saya. Mas Ada Eri Cahyadi atas nama gitu? saya sendiri. Terus saya berikan kepada pemerintah kota. Pada waktu itu Pak Agus Raharjo itu adalah di Bappenas. Yang ketika itu beliau menjadi ketua LKPP. Iya. Diambillah lelang elektroniknya Surabaya untuk dikembangkan menjadi Indonesia. Nah, kalau kayak gitu tuh nanti bisa mendapat apa itu? Royalti gitu nggak? Enggak lah, kita untuk negara kan. Oh, mengikhlaskan untuk negara. Karena dikembangkan sama bersama. Tapi tidak berjalan. Akhirnya Pak Agus Raharjo menjadi ketua KPK. Iya. Kan? Terus beliau meminta kepada seluruh kota, kabupaten untuk melaksanakan procurement. Akhirnya berjalanlah itu. Ada kebanggaan sebenarnya di hati saya karena dulu merintisnya itu adalah dengan Pak Ika, Gawi Prasetya, Pak Setia, Mbak Sarah, terus setelah itu Pak Agus Raharjo. Jadi mulai awal itu saya tahu betul bagaimana perkembangan dari procurement ini. Kalau pertama kali idenya lalu mencoba mengotak-atik aplikasinya itu saya waktu masuk jadi pegawai negeri saya bilang, masa sih orang nawar kok bertemu gini, terus tempat duduknya tempat untuk memasukkan berkas biasanya didudukin Mas, sama kontraktor didudukin, biar yang masuk itu bisa diatur. Akhirnya saya berpikir kan bisa dilakukan secara elektronik. Ternyata di aturan di Kepres 80 tahun 2023 itu ada satu bait kalimat yang cuma satu paragraf begini tuh, lelang dapat dilakukan secara elektronik. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Saya baca, cara memasukkannya itu begini. Cara penawarannya begini, pembukaan sampulnya begini lah. Semua yang cara itu saya jadikan lewat elektronik dan dia tidak perlu bertemu. Tapi berarti Anda juga menguasai nih pembuatan aplikasi? Kalau saya tidak menguasai aplikasi. Okay. Tapi saya waktu itu dengan teman-teman ITS ya. Sehingga bisnis prosesnya saya, yang coding teman-teman. Iya. Saya bahkan itu sempat sama Bu Risma itu tidak diberikan waktu ya, tidak bekerja di kantor. Sama Bu Risma itu diberikan tempat sendiri untuk menyelesaikan itu dalam waktu 1 minggu karena sudah jalan tapi kurang ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Saya ditaruh di situ dengan teman-teman ITS gitu. Okay. Dan itu yang menjadi kebanggaan. Dari situlah saya baru ngerti, ternyata pemuda itu kalau masuk dalam suatu komunitas, maka dia bisa memberikan perubahan. Dan saya berharap kota Surabaya ini dirubah di tangannya para pemuda. Pemuda-pemudi ini adalah asetnya kota Surabaya. Kalau dulu saya bisa, anak-anak yang sekarang lebih pandai-pandai dari saya, harusnya jauh lebih bisa membawa kota Surabaya lebih makmur dari saat ini. Oke. Itu aja sebenarnya. Sehingga berdirilah Surabaya Next Leader ini. Salah satunya adalah ini. Iya. Saya harus memompa semangat anak-anak muda. Janganlah anak-anak muda ini ketika kuliah, lulus, dia bingung. Saya harus bekerja apa? Oke. Apa yang bisa didapatkan oleh anak-anak muda yang beraktivitas di sini? Jadi anak-anak muda ini yang berkumpul di sini itu ada 50 ya sampai 60 orang yang menjadi pengurus inti. Oke. Tugas mereka ini adalah bagaimana membentuk Surabaya Next Leader yang ada di kampung-kampung, di RW-RW. Jadi nanti insya Allah di setiap RW itu akan ada 2-3 perwakilan dari Surabaya Next Leader. Surabaya ini akan jadi makmur kalau kita bisa membentuk kampung madani. Hari ini Surabaya sudah terbentuk 17 kampung madani, 2 kampung Pancasila. Wah, itu nanti dijelaskan apa bedanya kampung madani sama. Jadi sebenarnya kampung madani adalah kampung peradaban ya. Tapi Indonesia ini kan dirinya adalah Pancasila. Jadi kampung madani itu adalah bagaimana dalam kampung itu, maka ketika ada kemiskinan, ada stunting, ada putus sekolah, diselesaikan sendiri oleh orang kampung itu. Dengan cara apa? Dengan cara orang yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Ketika kita mengeluarkan infak, sedekah, zakat, kalau yang Kristen 1/10, jangan keluarkanlah dari RW ini. Masukkanlah di sini. Iya. Sehingga kan dikerjakan di sini itu sudah berjalan 17. Cuma mohon maaf saya potong. Itu dikelola secara manajerial
kolektif gitu atau langsung diberikan ke orang-orang? Manajer kolektif. Oh. Jadi kita bentuk. Di situ ada RW-nya, ada Dasnasnya menjadi satu kelompok. Masuk, dia bagi. Nah, ketika saya namakan Kampung Pancasila itu kenapa? Ketika dalam satu RW ini sudah tidak ada lagi yang miskin, mereka membantu RW-RW yang lainnya. Oh, berarti satu taraf di atas Kampung Madan. Ya. Oh, sudah mulai keluar dari kampung. Ya, ini sudah mulai keluar. Ada 2 kampung yang seperti itu. Ini kenapa saya bilang begini Mas selalu ke anak muda ya. Saya selalu katakan Indonesia ini Pancasila itu tidak dibuat oleh Bung Karno dengan sesaat. Tapi bagaimana beliau merenung. Dan renungan beliau itu tidak terlepas dari agama. Karena itulah Bung Karno selalu dekat dengan Yai Hasyim Asy'ari. Pada waktu beliau tanya kemerdekaan saja, kapan proklamasi, maka disampaikan tanggal 17 Agustus. Hari Jumat, pada waktu Ramadan. Ramadan, ya. Terus ketika ada sekutu turun, mau menjajah Indonesia kembali, tanggal 10 November, Soekarno tanya lagi kepada Yai Hasyim Asy'ari. Apa hukumnya mempertahankan kemerdekaan? Yai Hasyim menjawab wajib. Bahkan muncullah resolusi jihad dan begitu. Berarti apa? Pancasila dan agama ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya dari Muslim kebetulan, Mas. Saya selalu mencontohkan. Yang nggak kebetulan itu. Nggak, maksudnya jadi kalau yang Muslim itu berarti kebetulan saya bisa menjelaskan dari sisi Muslim. Tapi kalau dari sisi agama lain pasti sama. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau dari Pancasila kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu satu. Kalau di agama Muslim qul huwallahu ahad. Satu Tuhan itu. Jadi kita harus mantap kepada Gusti Allah. Tidak ada yang kita takutkan, tidak perlu ada yang kita ragukan, karena kita bersandar kepadanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia ini harus memiliki keadilan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Terus saya bilang lagi apa? Persatuan Indonesia. Loh, persatuan Indonesia berarti kita harus cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Terus kerakyatan yang adil, kerakyatan sebelah sampai keadilan sosial. Berarti itu apa? Di situ kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, berarti apa? Manusia ini harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Berarti apa? Lam yaskurin nas malam yaskurillah. Manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya itu adalah manusia yang bisa bersyukur kepada Tuhannya. Sehingga akhirnya menciptakan apa? Menciptakan musyawarah mufakat, menciptakan keadilan sosial. Itulah yang akhirnya saya gabungkan kenapa saya membentuk Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Mas Wali ini kayaknya menang dulu dalam kontestasi wali kota karena juga sering ngasih tausiah ya. Wah, ora, Mas. Ya, jelas kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti kan permusyawaratan, perwakilan, terus dipimpin oleh siapa, setelah itu adalah keadilan sosial. Makanya saya jadikan satu itu. Mas Wali di jabatan terakhir sebelum kemudian kontestasi Pilwali dilakukan tuh Bapeko ya? Saya Kepala Berencana Pembangunan Kota, Bapeko. Mirip seperti Bu Risma ya? Jadi kebetulan apa yang dinas, apa yang ditempati Bu Risma itu sama dengan dinas yang saya tempati. Selalu begitu ya? Tapi berbeda. Kalau Bu Risma dulu itu dari Pertamanan, Cipta Karya dulu, dari Dinas Bangunan. Oh. Beliau pindah ke Bina Program. Beliau pindah ke Pertamanan. Pertamanan. Setelah itu baru ke Bapeko. Bapeko ya. Kalau saya dari Dinas Bangunan, setelah itu di Bina Program sama. Tapi saya langsung lompat ke Bapeko, sekaligus saya merangkap sebagai Kepala Dinas Pertamanan. Oh. Jadi 4 kepala tempat dinas yang ditempati beliau itu sama seperti saya yang saya tempati dalam hidup saya selagi waktu birokrasi. Oke. Sebelum kita ngobrolin soal gimana dulu kontestasi, Mas Wali, Anda kan di Bapeko dan di Dinas Pertamanan. Saya termasuk orang yang kalau saya sering ke Surabaya karena istri dan anak saya sangat suka kota ini. Dan menurut saya ini adalah kota yang punya masa depan. Di banyak kota di Indonesia, saya merasa kota itu seperti tidak punya masa depan. Karena tidak tahu mesti ini kira-kira 5 tahun lagi akan sesemrawut apa ya gitu. Tapi kalau memasuki Surabaya beda. Gitu. Seolah-olah ini punya roadmap yang jelas untuk akan menjadi apa kota ini. Nah, waktu Anda menjabat sebagai Bapeko, apa yang ada di dalam imajinasi Anda waktu itu?
Surabaya ini menjadi kota yang nyaman, aman, membahagiakan. Kalau orang bilang contohnya di mana? Kalau internasional, ya nggak ada. Saya buat sendiri. Dalam ajaran apa? Di dalam Quran itu ada kota yang bagus, kota yang indah, kota yang seperti apa itu ada. Apa? Contoh Madinah dan Mekah. Oke. Berarti rakyatnya makmur semua. Karena itu saya ketika jadi wali kota, Mas. Itu saya selalu tanya sama teman-teman. Apa sih tujuan kita menjadi pemerintah kota? Tidak ada yang menjawab. Saya bilang, tujuan setiap pemerintah itu ada 7. 1, mengurangi kemiskinan. Oke. Kedua, mengurangi pengangguran. Ketiga, mengurangi stunting. Dan angka kematian, keempat, angka kematian ibu dan anak. Kelima, itu adalah Gini rasio. Mengurangkan kesenjangan antara kemiskinan dan yang kaya dan yang miskin. Ya. Yang keenam, itu adalah indeks pembangunan manusia harus naik. Berarti ada kebahagiaan di situ. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap anggaran yang dipunyai oleh setiap OPD, itu harus mengarah ke 7 ini. Mana yang mau diselesaikan? Saya jadi itu waktu lucu saya tanya. Berarti saya bilang, untuk semua OPD ini setiap anggarannya harus bisa mengurangkan kemiskinan. Nambahnya satu Pemkot itu bingung semua, Mas. Tapi kan kebetulan mereka teman ya. Ono ayo sampai rumah Mas. Ini ketika sudah jadi wali kota. Jadi wali kota pertama kali. Ya. Karena wali kota itu saya setahun nggak kerja, Mas. Ya karena COVID ya. Ngurusi COVID, ngurusi masker sama vaksin. Ini angkatan sama Mas Wali Solo ini. Iya, sama Wali Solo. Jadi tahun 2022 saya ajarkan kepada mereka seperti itu. Mereka ketawa semua. Nggak mungkin ini. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? PU Bina Marga. Karena PU Bina Marga itu mengerjakan saluran, mengerjakan aspal. Iya. Apa hubungannya dengan kemiskinan? Betul. Tidak ada. Kalau kemiskinan dinas sosial, saya senyum. Yes, sing iso tak kayak hadiah sepeda, ngono biasanya kemarin. Kalau sing iso tak waktu itu. Nah, ya sudah. Yes, jawab. Akhirnya saya jawab. Setiap anggaran di PU Bina Marga itu ada pembuatan paving kan, saya bilang gitu. Jalan itu ada dikerjakan oleh paving. Ya Pak. Oke, saya bilang gitu. Paving itu ukurannya berapa? Ada K175, ada K225, ada K350. Maaf, K itu apa Mas? Kekuatannya. Jadi kalau daya tekan. Nah, ditekan ini pecah gitu loh. Pecahnya, nah. ya. Terus ada lapisannya juga gitu. Nah, kalau K350 ini adalah yang dilewati oleh beban yang tinggi seperti truk. Ya. Terus yang K225 ini itu bisa dilewati truk yang kelasnya agak rendah. Atau mobil biasa. Mobil biasa bisa 175 ini. Nah, tapi K225 ini yang jaraknya jalannya lebar atau truknya yang paling rendah kekuatannya. Truk engkel ya? Apa engkel ya? Iya, engkel. Engkel ya, truk engkel ya. Iya. Terus yang 175 ini bisa dilewati mobil dan bisa dilewati motor yang ada di perumahan-perumahan, kampung-kampung ya. Yang dia biasanya kampung perumahan. Iya. Saya bilang, pemerintah hadir itu sebenarnya anggaran jangan ditaruh semuanya kepada perusahaan-perusahaan yang sudah eksis. Yang sudah eksis itu biarkanlah yang ke-350. Iya. Sama yang 225 yang bebannya memang berat. Iya. Tugasnya pemerintah itu adalah bagaimana dengan orang-orang miskin itu dilatih membuat paving 175. K175. Jadi kita menyediakan namanya padat karya. Lahan, setelah itu kita belikan alatnya, dilatih, sehingga mereka menghasilkan paving. Anggaran pemerintah kota, masuk katalog belilah kepada UMKM ini, yang sudah masuk katalog dengan yang dijaminkan kekuatannya. Iya. Kaget mereka, Mas. Ayo. Nggak ada yang percaya, bisa. Dan itu sekarang berjalan. Kekuatannya sangat luar biasa, dijadikan contoh banyak daerah. Satu orang miskin yang dulu pendapatannya dia 500.000 per bulan, sekarang sudah menjadi 6 juta per bulan. Itu dikelola oleh siapa pembuatan paving itu? Jadi kita menjadi induknya, setelah itu kita panggil orang-orang yang tadi miskin, kita kumpulkan, kita edukasi mereka untuk membuat paving sekaligus manajemennya. Nah, kita mengawasi. Oke. PT-nya atau entitas usahanya apa? CV atau bisa CV, bisa koperasi. Tapi saya minta ke koperasi. Koperasi. Ya? Karena kalau ini semakin besar, maka dia bisa membagi SHU sisanya.
Betul. Nah, akhirnya sekarang ada beberapa titik menjadi koperasi. Sekarang sudah koperasi sekarang. Sehingga mereka ini, saya tahan terus sambil melihat, kamu sudah berhasil berapa. Itu saya tahu akhirnya 6 juta per orang. Per bulan. Per bulan. Terus itu akhirnya mereka, oh iya Pak, berarti saya bilang, dinas teknis pun itu bisa untuk melepas kemiskinan. Saya bilang lagi, ke dinas pendidikan. Apa? Bingung mereka loh. Di dinas pendidikan itu ada seragam gratis. Betul. Seragam gratis yang kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak miskin. Seragam gratis selama ini di mana? Berarti apa? Orang-orang ini dikumpulkan menjadi penjahit-penjahit. Sekarang ada beberapa penjahit Mas yang koperasi-koperasi orang miskin-miskin. Iya. Itu sekarang pendapatannya mereka sudah sampai 4 sampai 5 juta. Karena Bahkan mendapat proyek dari betul. Karena sekolah. anggaran kita kan 200 miliar ya. Oh, besar juga ya. Ya, kan kita masukkan nanti setelah itu kita masukkan Sipla, kan diambil sama teman-teman ini itu diberikan kepada orang miskin ya. Kan sekolah yang mengambil. Iya. Bukan kita memonopoli, tidak ya. Iya. Kita melatih orang, masukkan ke Sipla, nanti sekolah-sekolah itu mengambil. Oke. Tapi saya bilang sama sekolah, mbok lek awakmu iku nang sekolah Surabaya, anggarannya wong Surabaya, jupuk apa UMKM Surabaya. Betul. Tadi saya ngomong di situlah mereka akan ada hati tadi. Yang tadi itu. Dan mereka mau melakukan mengambil itu. Iya. Sehingga akhirnya ada Mas, satu kebanggaan saya yang sampai hari ini kalau saya ketemu saya, beliau selalu menangis dan memeluk saya, mau jual ginjal. Tapi tidak jadi jual ginjal karena dia bisa membayarkan dari uang jahitannya tadi. Jadi kalau jenengan nanti ada kapan ke Surabaya lagi, silakan datang ke tempat-tempat jahit yang orang miskin tadi sampai tanya sendiri. Iya. Kehidupan mereka yang sebelumnya seperti apa, sekarang menjadi seperti apa. Disitulah saya baru merasa, ya Tuhan, ya Allah, berarti inilah hadirnya pemerintah. Bukan untuk cari popularitas, bukan cari keinginan untuk selalu dipuja, tidak. Karena saya lakukan itu untuk itu. Ada yang bertanya sama saya, Mas Wali, jenengan apa yang jenengan bangun? Tidak kelihatan. Karena biasanya pemimpin itu membangun sesuatu yang kelihatan mata. Iya. Mau bangun Proyek mercusuar lah ya. proyek mercusuar yang kelihatan mata. Bahkan media-media besar di Indonesia itu menanyakan itu kepada saya. Karena saya dibandingkan dengan yang dulu-dulu mungkin. Saya bilang, pemimpin yang baik tidak menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bermanfaat. Saya bilang, Pak Bambang sudah menciptakan infrastruktur yang luar biasa. Ada yang namanya Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi Stadion Gelora Bung Tomo hanya digunakan untuk Persebaya. Karena tidak bisa digunakan yang lainnya karena tidak mumpuni, kurang lengkap standar FIFA. Tapi hari ini saya sebagai penerusnya, maka saya bisa meneruskan amal jariah beliau menjadi tempat Piala Dunia. Oh iya. Bayangkan kalau saya membangun mercusuar yang baru, ini nggak kemungkinan kebangun. Betul. Gitu Mas. Betul. Pemimpin yang baik itu meneruskan, ojo ganti program toh. Iya, malah celaka. Yang kedua, setelah itu Pak Bambang ada Bu Risma. Iya. Membangun BD ya, membangun rumah sakit yang lainnya. Sekarang saya sampaikan, infrastruktur sudah jalan. Betul. Terus buat apa saya cari jalan lagi? Tapi saya jadikan pelayanan di rumah sakit itu sekarang yang dulu Mas, itu boleh dicek juga. Mereka itu dapat mulai pagi jam 8, jam 3 baru pulang. Orang sepuh-sepuh itu karena pelayanannya itu. Saya bilang ketika saya jadi wali kota, nggak bisa berubah lah. Akhirnya sekarang mereka 1 jam maksimal sudah pulang bawa obat. Ya, saya pernah viral tuh sempat marah-marah. Oh iya, nggak tahu saya kalau itu. Akhirnya berubah. Akhirnya saya bisa meneruskan Bu Risma dan Pak Bambang Dea. Termasuk merawat taman-taman itu kan nggak mudah ya. Sekarang orang malah bilang tamannya Surabaya tambah Ciamik ya. Iya, tambah Ciamik. Karena berbeda ya. Nah, ini saya meneruskan, memperbaiki, tidak membentuk sesuatu yang baru. Oke. Jawabannya apa? Media-media besar. Itu tidak tampak. Saya bilang sama mereka, ketampakan saya, terlihatnya saya bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Berarti apa? Saya mau membangun sumber daya manusia. Karena itulah saya habiskan itu waktu dan anggaran kepada stunting. Stunting yang tahun 2021 pada waktu saya menjabat, itu 28,5%, Mas. Iya. Hari ini menjadi 4,8% terendah se-Indonesia. Iya. Tahun 2022. Anda bahkan sempat mendapat banyak penghargaan soal stunting. Saya bilang, inilah yang dibentuk. Karena apa? Stunting ini adalah menciptakan kader-kader pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemerintah itu lupa hanya mencari popularitas, membangun mercusuar, kita tidak menyiapkan kader-kader kita untuk memimpin di masa yang akan datang. Berarti itu bukan pemimpin yang baik. Saya bilangkan gitu, Mas. Yang kedua, orang miskin, setiap kepala daerah
itu harus punya program dan punya target berapa kemiskinan yang turun. Tidak pernah ada kepala daerah berani mengatakan itu, saya bilang. Oh ya? Kan harusnya berani mempertanggungjawabkan. Kepala daerah, iya. umpamanya sekarang 6,5, saya mau turunkan jadi 4,5, saya mau turunkan jadi, kan harus berani dia. Anda berani? Saya dari 9,7 sekarang menjadi 7. Pengangguran terbuka. Setelah itu turun lagi sekarang menjadi 6,2. Iya. Stunting turun. Kemiskinan dari 7 sekarang menjadi 4,75. Sekarang menjadi 4,6. Tapi saya pastikan di akhir tahun ini turunnya drastis. Dengan apa? Semua orang miskin saya kasih pekerjaan dengan padat karya yang model paving, model. Sekarang mereka sudah bekerja semuanya 100%. Maaf saya potong. Kalau tadi di pendidikan ada dipakai untuk juga ikut menggerakkan perekonomian. Ya. Dinas apa itu? PU Bina Marga. PU Bina Marga juga ada paving. Semuanya harus kemiskinan. Nah, kalau untuk stunting gimana tuh? Stunting itu ada di Dinas Kesehatan. Iya. Jadi stunting itu saya bilang tidak bisa stunting itu diselesaikan ketika lahir. Betul. Itu banyak kesalahan memang di situ. Ini salah besar. Stunting itu dilakukan mulai kapan? Mulai anak perempuan usia subur. Mulai dia menstruasi. Malah lebih jauh lagi. Mulai dia menstruasi. Iya. Nah, menstruasi itu mulai kapan? Saya bilang gitu. Anggap saja mulai kelas 5. Kelas 5 kan? Berarti 6, 7, 8, 9, 10 berarti. Berarti setiap anak yang umur 10 itu harus dikasih FE, zat besi seminggu sekali. Saya tanya, berapa anak umur 10 yang ada di Surabaya? Sampai dia akan menikah. Sampai umur 18 tahun. Itu dilihat. Di tempatnya Dispenduk Capil, itu dulu nggak ada gini, Mas. Makanya saya minta ke Dispenduk Capil. Akhirnya saya punya aplikasi. Jadi kan kapan-kapan ke kantor saya deh. Di ruangan saya itu belakang monitor room itu ya. Ya, itu akan terlihat semua. Iya. Itu akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata jumlahnya sekian. Nah, jumlah sekian itu kita harus menyiapkan FE berapa. Oke. Nah, setelah itu masuk ke sekolah-sekolah. Maka tugasnya guru adalah memastikan obat ini diminum, vitamin ini. Iya. Jadi saya nggak mau ngasih ke anaknya, ngasih ke guru-gurunya. Kalau kami ke kampung, maka kami berikan kepada kader Surabaya Hebat. Di Surabaya itu ada sekitar 30.000 kader Surabaya Hebat. Iya. Yang saya memang bentuk, dulu sudah ada, kita kuatkan lagi namanya menjadi kader Surabaya Hebat, mereka yang menunggu. Sampai ini masuk. Sampai masuk ke mulutnya. Ya. Dipastikan itu dikonsumsi ya. Setelah itu, apakah selesai? Tidak. Saya kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Saya bilang, jangan pernah dirapak. Apa tuh di rapak itu kalau udah mau nikah ke kantor agama kan ditulis kapan mau nikah gitu ya. Jangan pernah dirapak kalau dia belum mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas yang saya keluarkan. Wah, berarti akhirnya kami pakai mengganggu orang yang cepat menikah. Itu pertamanya sempat goyah Surabaya, tapi sekarang udah enggak. Saya bilang, kenapa tugas kamu, tugas saya adalah satu, mencegah pernikahan dini. Satu. Ya, karena itu menyebabkan stunting. Itu penting itu ya. Yang kedua, kita harus menyiapkan penerus-penerusnya bangsa itu dalam keadaan sehat. Akhirnya, kalau dia mau nikah, maka dia itu memasukkan aplikasi, Mas. Aplikasinya dia langsung lari ke puskesmas untuk diukur. Iya. Ukur pinggangnya, ukur lengannya. Sampai itu akhirnya tahu ini akan rawan resiko stunting atau tidak bayinya. Kalau kemudian nanti punya bayi ya? Iya, kita kan tahu itu. Iya. Setelah itu dia ini langsung suratnya kita kirim. Kita oke langsung masuk ke Kementerian Agama. Dia baru ke Kementerian Agama barulah bisa dirapak. Nah kami langsung gerak mendampingi. Ada namanya kelas untuk calon pengantin. Bagaimana setelah menjadi pernikahan itu didampingi oleh DP3A sama Dinas Kesehatan. Sebentar Mas Wali. Kalau entah itu laki-laki atau perempuan dianggap punya potensi melahirkan stunting atau kategori kesehatannya belum memadai untuk menikah, apa yang dilakukan? Ketika menikah tidak jadi masalah. Oke. Ketika punya anak yang beresiko. Oh, berarti dikawal, dimonitor sejak dari ketika menikahnya. Sejak menikah. Berarti nggak ada penghalang-halangan orang untuk menikahnya. Cuma kemudian sudah mulai dimonitor. Disitulah tugasnya pemerintah itu mengedukasi. Oh, kondisi kamu begini.
nanti kalau melahirkan anak akan jadi begini. Oke. Sebagai orang tua, kalau kita tidak menyiapkan anak, kita kan berdosa begini. Itu adalah ilmu yang memang mendampingi. Tim pendamping keluarga namanya. Dengan PKK, pendamping keluarga, dan kader Surabaya hebat. Jadi didampingi sampai dia menikah itu didampingi. Sampai dia hamil kita dampingi. Sampai melahirkan kita dampingi. Sampai SD kita dampingi anaknya. Jadi kita tahu tingginya berapa. Ini Enak sih ya jadi warga Surabaya ya, didampingi terus ya. Nah, itu kita akan tahu, Mas. Jadi jumlah, makanya saya sampaikan bahwa kita ini akan ada resiko stunting kalau kita tidak siap di posisi yang hulunya. Orang kan bicaranya itu pasti, wah ini aja lah, keluar dikasih susu, dikasih vitamin, enggak begitu. Ya. Pencegahan stunting itu. Inilah yang saya buka kepada teman-teman. Jadi harus begini loh. Oke. Itu yang stunting. Ya. Belum termasuk kemiskinan yang tadi saya gitu. Ya. Saya mau balik lagi dulu. Gimana ceritanya Anda kemudian dipinang oleh PDIP untuk dicalonkan menjadi calon wali kota? Ya. Dan mesti menghadapi tokoh ya dengan dukungan semua partai. Ini sendiri kan? Sendiri saya. Seperti khasnya Surabaya, selalu sendirian ya PDIP ya. Dan selalu menang, hat-trick ini. Alhamdulillah. Nah, gimana itu ceritanya Mas Wali? Jadi saya tidak pernah diajak bicara oleh siapapun terkait dengan pilihan wali kota. Tidak pernah sama sekali. Tapi orang tahu bahwa Anda anak kesayangannya Bu Risma ya? Bu Risma adalah ibu ideologi saya. Karena saya pertama kali masuk pegawai negeri, saya pertama kali anak yang berdebat dengan beliaunya. Berdebat malah? Jadi saya tahun 2001, saya sebagai CPNS, saya sudah berdebat dengan beliaunya. Tapi ketika itulah kehebatan beliaunya. Ya. Ketika saya berdebat dengan beliaunya, setelah selesai beliau tanya, itu sopo? Terus ada anak buahnya Bu Risma yang mengatakan, itu putranya Pak Urip Suwondo. Di mana juga bekerja di... Kebetulan ayah saya juga kebetulan kerja di itu. Pemda itu ya? Tapi beliau bukan pejabat ya. Oh. Beliau staf biasa. Iya. Disitulah Bu Risma bilang, loh, bapaknya orang baik, panggil ketemu saya. Nah, saya ketika ketemu beliau meminta saya menjadi anak buahnya beliau. Sejak saat itulah saya menganggap beliau adalah ibu ideologi saya yang membentuk karakter saya. Selain orang tua saya. Jadi karakter saya mungkin yang katanya orang sering nabrak, berani kadang lepas kontrol, ya mungkin karakternya beliau yang ada di ideologi saya. Nah itu. Tidak pernah, Bu Risma pun tidak pernah mengajak bicara saya terkait dengan yang namanya pilihan wali kota. Tapi beliau selalu berpesan kepada saya sejak saya menjadi anak buahnya, bekerjalah dengan hati. Jangan pernah takut apa yang kamu hadapi. Jalankan yang kamu yakini. Dan konsep ini, prinsip ini sama seperti yang diajarkan oleh abah saya dan umi saya. Kalau abah saya bilang, selagi ada kebenaran, selagi kamu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, siapapun yang menghadangi kamu di depan, tabrak. Jangan pernah takut jabatan, jangan pernah takut apa. Karena hidup kamu, jabatan kamu yang menentukan bukan manusia. Tuhan yang menentukan. Di situ saya sudah yakin, Mas. Tidak pernah saya, tidak pernah memikir jabatan dan macam-macam. Akhirnya saya bekerja. Kerja yang benar saja gitu ya. Tiba-tiba ada isu. Calonnya PDI itu nggak tahu dari mana. Itu kehidupan saya yang paling susah itu. Jadi karena beredarnya isu. Beredar itu. Saya waktu itu menjadi kepala Bapeko. Bapeko, ya. Saya dihabisi di DPRD Surabaya. Jadi pada waktu saya itu ada paripurna, saya datang kan. Langsung Pak, ada yang berdiri. Ini ada oknum pegawai negeri yang memanfaatkan APBD untuk kepentingan calon wali kota. Padahal saya nggak pernah ketemu PDI, nggak ada rekom. Jadi tersiksa batin saya waktu itu. Tapi waktu itu Bu Risma mengatakan tidak ada anak buah saya mencalonkan sebagai wali kota. Karena memang belum. Karena belum, saya nggak pernah diajak bicara. Dan rekom itu tidak pernah ada. Karena waktu itu yang bergerak adalah insya Allah yang lagi bicara terkait PDI itu adalah almarhum Mas Wisnu Sakti. Karena beliau, tapi kenapa kok saya yang diajar terus? Saya sampai bilang, ya Tuhan, aku ki cek susah nih urip iki. Rekom gak ono, diarani, difitnah mana gitu. Dan itu dalam durasi yang agak panjang ya? Ya bukan agak panjang lah, setahun sebelumnya. Saya sudah diajar habis ini. Jadi mau gerak gini, dihajar gini, wah nggak nyaman saya. Saya sempat bilang ke Bu Risma, Bu aku pindah nih Bu aku.
Mau dipindah kemana? Saya mau minta pindah dari Bapakku. Karena kan Bapakku ini tempat karena itu anggaran. strategis kan? Iya. Orang melihatnya saya kan ini, saya sumpek Mas. Jadi nggak enak semua kan. Ketemu orang ini rasanya kayak, ya Allah, itu hidup yang paling susah yang pernah saya rasakan. Maksudnya batin ya. Setahun yang penuh yang keresahan itu. Nah tiba-tiba di detik terakhir, saya dipanggil oleh Bu Risma, ditanya. Itu kurang 2 hari kurang 3 hari pendaftaran ke KPU ya? Iya, kurang 3 hari. Bu Risma tanya, seandainya kamu itu diminta oleh PDI untuk menjadi wali kota, kamu mau atau tidak? Saya bilang, Bu, saya tidak bisa menjawab. Saya harus tanya dulu ke Umi dan Abah saya. Karena yang membesarkan saya adalah Umi dan Abah saya. Wah, kalau cerita ini mesti kudu nangis sih. Saya datang, karena Abah saya sudah meninggal ya. Saya datang ke Umi saya, Mi, saya diperintahkan Bu Risma untuk menjadi calon wali kota. Tapi saya sadar betul, ketika saya gagal, saya tidak punya pekerjaan apa-apa, karena saya harus keluar. Iya, harus keluar dari ASN kan? Iya. Pensiun dini. Dan alhamdulillah tidak dapat pensiun, karena kan umurnya belum cukup, terlalu muda. Oh iya. Anda waktu itu 43 tahun ya? 43 tahun. Iya. Nah, ketika Umi saya tanya sama Abah saya, Nah, kata Abah saya, apa niatmu? Gitu. Saya bilang sama Abah saya ingin mensejahterakan warga Surabaya. Abah saya bilang, jangan. Kenapa jangan? Saya bilang, ketika kamu sudah punya niat itu, ketika jadi pemimpin kamu pasti akan lupa. Sekarang kamu sumpah di depannya Abah, taruh Quran sama Abah saya, pegang tanganmu di Quran, niatmu kamu rubah. Kalau kamu berani jalan, kalau tidak, gak usah. Apa Bah niatnya? Niatkan mulai hari ini, kalau kamu jadi wali kota, ketika Abah dan Umimu meninggal, maka terangi makam Abah dengan kelakuanmu dan kebijakanmu. Itu pesan almarhum Abah saya waktu itu. Saya bilang, ya Bah, taruh tanganmu di atas Quran. Gitu ya. Saya taruh di atas Qurannya, depannya Abah. Saya mengatakan waktu itu, yes Bah, siap. Saya bicara, selesai itu, Umi saya langsung bilang, wali kota Surabaya kamu. Oh gitu? Langsung Umi saya bilang, wali kota Surabaya kamu. Luar biasa, sakti juga ya. Siapapun lawanmu, wali kotanya kamu. Ridhone Umi ambil ridhone Abah, untuk makamnya Umi nanti diterangi sama Abah kalau meninggal dengan kelakuanmu. Itu yang jadi berangkatmu menjadi wali kota dan jadi saksinya Gusti Allah sama kamu dan menjadi janjimu. Oke. Nah, itu akhirnya majulah. Nah, balik ke Bu Risma. Sebentar Mas, saya potong di sini ya. Itu kan kecenderungan PDIP Surabaya waktu itu sepertinya bukan ke Anda. Nah, bukan. Gimana itu kemudian meraketkan ya? Nah, itu belum tahu. Akhirnya saya kembali ke Bu Risma. Oh, Bu Risma dulu. Kembali ke Bu Risma, Bu, saya diizinkan sama Umi saya. Ya sudah. Kalau diizinkan, kamu tunggu. Tapi kita nggak pernah tahu. Karena rekomnya PDI Perjuangan itu ditentukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oh, iya. Khusus untuk Surabaya dan lain. Jadi, semua wilayah itu sudah turun. Hanya Surabaya nggak turun-turun. Akhirnya pada waktu itu, diumumkan di DPD. Secara live ya. Iya. Kan ditunggu Indonesia itu ceritanya. Iya. Yang mengumumkan Mbak Puan sendiri waktu itu. Ya, saya masih ingat itu. Mbak Puan datang ke Surabaya, ke DPD Jawa Timur mengumumkanlah ini. Dan saya sudah tidak berpikir, nggak mungkin rekom ke saya. Wong saya itu bukan orang partai, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah menuju ke wali kota, nggak pernah diajak bicara, terus gimana mau tiba-tiba kan nggak mungkin loh Mas. Kan nggak mungkin. Nah, ketika Mbak Puan membuka pengumuman kertas itu, disebutkanlah Eri Armuji. Maksudnya Pak Mas Eri dengan Pak Armuji sebagai pasangan. Ya. Kaget semua lah se-Surabaya ini. Termasuk yang di DPD itu nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang cuman kaget semua kan. Saya juga kaget, wong saya itu lagi nyapu lagi bersihin sungai, kerja bakti. Jadi saya lagi kerja bakti, tiba-tiba ada yang datang. Mas cepet Mas gantilah apa aku ngono. Loh ganti baju.
Lo ganti baju ngapain? Saya bilang gitu. Rekomnya PDI turun ke kamu. Bingung saya. Terus kapan? Jam ini jam siang di Taman Harmoni. Akhirnya saya pulang, balik lagi ke Umi sama Abah. Saya cium tangan kaki beliaunya sama tangan. Terus akhirnya saya berangkat lagi pakai baju, ganti. Saya baru ke Taman Harmoni. Nah setelah saya mendapatkan rekom itu, setelah ditunjuk, saya langsung pertama kali yang saya datangnya adalah Mas Wisnu, almarhum. Iya. Mas Wisnu itu adalah orang yang seperti kakak saya sendiri. Karena beliau pernah menjabat sebagai pejabat wali kota ya. Sebelum beliau menjadi wakil wali kota, beliau sudah dekat dengan saya. Bahkan beliau itu, kalau main ke rumah saya, itu duduknya nggak mau di kursi, Mas. Di bawah, di lantai sama saya. Okay. Mas, di kursi, Mas. Enggak, aku naning sore berokokan biasanya. Almarhum. Almarhum itu orang baik. Dan cintanya kepada PDI Perjuangan sangat luar biasa. Dan saya banyak belajar dari Mas Wisnu juga terkait dengan organisasi ya. Orang yang saya datangi pertama kali adalah Mas Wisnu. Saya minta maaf sama beliau. Mas, aku enggak pernah ingin jadi wali kota, enggak pernah. Tapi kayak gini, Mas Wisnu menyampaikan pada waktu sama saya, jalan terus. Karena PDI Perjuangan itu hanya satu yang kita lihat, itu Ketua Umum. Kalau sudah Ketua Umum mengatakan apapun, maka kita harus tegak lurus kepada keputusan dari Ibu Ketua Umum dan partai. Yeah. Kalau kamu sudah menjadi partai, kata beliau begitu, maka jangan pernah menoleh ke belakang, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Apa yang diperintahkan Ibu Ketua Ketum dan partai, kamu jalan. Mas Wali, mohon maaf. Saat itu apakah Anda sempat berpikir kalau kalah kemudian jadi apa? Ya. Setelah Mas Wisnu bilang gitu, saya itu kan belum sadar Mas waktu nerima itu. Soalnya masih kayak belum injak bumi ya. Karena masalahnya gini, hari ini itu pengumuman siang, besok pagi itu pendaftaran terakhir di KPU. Iya. Jadi saya sudah nggak sempat apa-apa. Jadi langsung saya buka menyiapkan berkas, membuat surat pengunduran diri sebagai apa? Sebagai PNS. Setelah itu saya kirim, besoknya saya daftar. Lah setelah daftar itu pulang kan Mas, ketemu lah saya sama istri saya. Istriku takut, ya iki lek gak dadi terus ya opo ya? Lah iya ya opo ya? Iya, saya iso melok ponten umum Jogo gitu deh. Lah saya langsung baru sadar Mas di situ. Waduh iya ya. Anakku mangan opo iki saya bilang gitu. Balik lagi saya. Ya, setelah ngobrol-ngobrol sama istri, malam itu saya ngajak istri ke rumahnya Umi saya lagi. Umi saya cuma bilang gini, "Kon gak percaya omongannya Umi?" Kamu nggak percaya sama? Oh percaya Mi. Ridho waliden. Birrul waliden. Saya pasti akan hormat sama orang tua saya. Ridhonya Gusti Allah adalah ridhonya orang tua, katanya Umi gitu. Kamu yang jadi. Dan mulai hari ini jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Buang rasa takut itu. Sejak saat itu Mas, saya tidak pernah punya rasa takut, tidak punya rasa kalah itu tidak pernah. Nggak pernah? Loh, saya pun dikerubuti saya langsung ngomong. Partai-partai lain itu. Sopir saya, yang nyupiri saya itu, sama teman-teman yang partai yang dampingi saya itu, siapa Mas Wali? Saya yakin Mas Wali Kota itu aku. Selalu saya bilang begitu. Nggak ada beban sama sekali dan saya nikmati itu. Dan di luar dugaan menang mutlak. Dinikmati itu lah. Ya? Ini sampai akhirnya berjalan. Berat memang. Saya waktu pemilihan Wali Kota itu berat betul. Karena saya harus bertempur dengan semua partai. Dan calonnya kan salah satu Kapolda atau Kapolda ya? Kapolda ya? Mantan Kapolda kan? Ya termasuk orang hebat lah. Ya beliau orang hebat, saya orang apa Mas? Sopo sih kenal Eri? Wong Eri teko staff, gak mungkin ada yang ingat. Beliau sudah banyak yang kenal. Iya. Disitulah saya sampai saya jalan, saya nikmati jalan. Akhirnya terjadilah pada waktu ini pencoblosan. Nah pencoblosan itu kan biasa ya kalau saya mau pergi kemana mesti pamit Umi. Datanglah saya sama istri saya ke tempatnya Umi saya. Mi, saya mau nyoblos gini. Dongakno Mi yo. Iso dadi sing paling apik, iso menang. Lho Umi saya bilangnya apa? Awakmu coblos lunga nang luar kota. Sing dadi awakmu. Loh aku ngomong, lho Mi kok iso Mi? Mambengi aku diimpeni awakmu jadi wali kota. Oh gak tau ngomong awakmu kan. Aku 3 hari berturut-turut itu saya sudah saya sudah mimpi itu. Mohon maaf Mas, bukan sombong ya, tidak menunjukkan ya. Ketika saya sudah mengerti sholat, sejak saya kelas TKB gitu ya,
Abah dan umi saya itu adalah orang yang tidak pernah putus sholat tahajud dan sholat duhanya. Meskipun beliau sakit. Tidak pernah putus satu hari pun. Itu kelebihan umi dan abah saya. Rungono Al. Nah, itu. Bapaknya juga gitu, cuma Adine enggak tapi gini. Nah, itu disitulah saya bilang, setelah kamu coplos kamu tinggal pergi aja. Tapi Anda beneran pergi? Apa? Beneran pergi? Enggak, setelah nyoplos saya makan sama istri saya, pergi. Maksudnya nggak pergi keluar kota? Enggak, pergi, saya makan-makan. Sekarang Ya, kadang-kadang kan ada yang takut untuk mendengarkan apa. Nah, terus pada waktu siang, kan perhitungan deh. Iya, mulai perhitungan. Saya datanglah ke posko saya. Ke posko yang ada di Jalan Kute. Iya. Datang ke posko itu duduk. Terus kan keluar tuh nilainya. Kalau Surabaya itu jam 3 udah tahu Ya, siapa. enggak, siang itu keluar. Terus pertama, nilainya gini. Saya kalah di Kalah bawah. duluan ya. Nah, masih 1 TPS, 2 TPS. Setelah itu banyak. Terus setelah itu naik. Udah Cek. nggak terkejar. Selisih 16%. Ini terus gerak, jadi nggak gerak 16% sampai akhirnya 100%. Nah itu selisihnya kami 16% ya waktu itu. Iya. Nah, Mas Wali, Anda kan dari keluarga ini ya pesantren Dresmo ya. Ibu dari Indresmo. Nah, waktu masuk ke PDIP itu ada hambatan sosial atau psikologis gitu? Enggak, karena gini. Yang saya pada waktu itu ke Yai Mas Mansur Tolha ya, sama Yai Mas Yusuf Muhajir. Beliau ini adalah dari Pondok At-Tauhid sama Pondok Anajia Putra Putri. Yang ada di Indresmo. Iya. Juga dengan Yai Mas Sulaiman Nur. Nah, ketika saya ke Yai Mas Mansur Tolha, saya sampaikan, Yai, saya ini diusulkan melalui PDI Perjuangan. Bukan dari partai yang mungkin gitu. Yang agama, yang mungkin lebih dekat dengan Dresmo. Iya, misalnya PKB atau PPP itulah ya. Terus beliau mengatakan, setiap orang yang berbuat kebaikan itu bisa berjihad dimanapun, dari partai manapun. Karena kalau kita ini orang beragama, kebetulan kita kan ada ulama ya. Karena saya itu kan dari Muhammad NU saya soalnya. Karena ibu saya itu dulu muslimat, pengurus muslimat waktu dulu. Iya, muslimat. Ayah saya pengurusnya pemuda Muhammadiyah. Jadi Muhammad NU. Jadi kalau lebaran bisa beda, Mas. Iya. Di rumah ini beda. Ayah saya tetap ikut Muhammadiyah, ibu saya tetap ikut NU. Ya. Anda ikut yang duluan aja lah ya. Iya, kan ada dua yang ikut tanggung jawab itu. Nah, akhirnya beliau mengatakan, kalau kita karena dari Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan yang terbaik itu adalah Muslim dan Nahdlatul Ulama itu tidak ada di satu partai, tapi yang terbaik adalah mengisi dan mewarnai di partai manapun. Itu yang disampaikan beliau. Nah, di situ akhirnya saya bilang menyarankan gitu, dan alhamdulillah pada waktu itu di dalam satu Dresmo itu keluarga besar, para sanak ini, kalau kita mengatakan sanak ya, nanti kumpul semuanya dan bulat. Bulat merestui dan memilih. Merestui dan mendukung. Wah, bahkan tidak ada posko wali kota selama ini yang berdiri di dalam lingkungan Dresmo selain pada waktu saya maju pada waktu pilkada. Jadi satu di situ. Dan doanya para sanak yang ada di Dresmo inilah yang juga selain doa ibu saya, umi saya dan guru-guru saya ya meringankan langkah saya. Jadi beliau ini bergerak semuanya. Makanya jangan heran ya teman-teman ya, tadi ada banyak kutipan ayat ya. Memang beliau beliau ini sebetulnya kalau nggak jadi wali kota ya jadi kiai. Nah, Mas Wali, Surabaya itu kota terbesar di Indonesia. Kalau Jakarta kan karena provinsi dan ibu kota. Nah, kalau kota terbesarnya itu kan Surabaya. Tapi bagaimana Anda memikirkan kota ini sehingga dibanding kota-kota besar yang lain ya. Kebetulan saya pernah datang di banyak kota di Indonesia yang seolah-olah buntu ini. Ini kota mau ngapain itu buntu gitu. Menurut perasaan saya kan bisa kita lihat lalu lintasnya, penataan kotanya, gitu-gitu kan bisa kita lihat. Banjir dan lain sebagainya. Itu menurut wali kota yang sudah sangat berpengalaman karena dari bawah gitu ya, itu gimana itu masa depan kota Surabaya yang ada di imajinasi Anda?
berpikir bahwa di Surabaya ini akan menjadi kota yang dia itu semuanya, yang utama KTP Surabaya ya, saya bicara KTP Surabaya. Iya. Meskipun di Surabaya ini banyak yang bukan KTP Surabaya. Mohon maaf, Surabaya itu kalau nggak salah 3 juta ya? 3,1 juta. 3,1 juta, 3,1 juta. tapi kalau weekdays 7 juta. 7 juta, karena dari kota-kota Ya. satelitnya banyak yang kerja. Betul. Kalau siang 7 juta. Maksudnya begitu. Siang 7 juta, malamnya 3 juta. 3 juta. Jadi kalau jalan-jalan malam aja. Ya. Makanya Surabaya itu saya lihat, kalau dari segi kemacetan, itu paginya. Pagi. Masuk Surabaya macet. Iya. Ketika pulang, itu keluar Surabaya macet. Nah, saya pada waktu itu berpikir, ada yang menyampaikan pakai monorail, pakai kereta apa macam-macam. Saya pikir tidak mungkin bisa. Kalau saya hanya menyelesaikan di dalam Surabaya, yang namanya monorail, namanya kereta tram apapun, tidak akan pernah laku. Wong karena macetnya bukan karena orang Surabaya, Karena orang dari luar. tapi karena dari luar masuk Surabaya. Oke. Nah, disitulah banyak orang akhirnya, saya merasa dalam menyusun perencanaan sebuah kota, selalu saya sampaikan bukan karena kekuasaan, bukan karena kepandian kita, bukan karena kekuatan. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada di kota Surabaya menjadi bagian satu pembangunan kota. Saya kumpulkan, Mas, semua orang. Akhirnya saya bisa baca. Di situ akhirnya ditarik kesimpulan, tidak bisa kalau tidak Sidoarjo, Gresik, Lamongan itu ada angkutannya transportasi umumnya. Nggak mungkin ini akan selesai kemacetannya. Kamu kasih apapun ya tetap macet. Betul. Karena cost-nya jadi akan tinggi, BEP-nya dia akan, balik modalnya juga akan lama. Kamu mengendalikan orang Surabaya nggak payu. Oke. Akhirnya kita bergeraklah dengan bis Surabaya. Akhirnya kan sekarang muncul Transjatim. Nah, itu terkonek dengan bis Surabaya. Jadi dia berhenti di mana, turun bis Surabaya konek. Kami sekarang juga sudah dengan Kementerian Perhubungan, sudah selesai dari Kementerian Keuangan, disetujui. Insya Allah juga ada kereta listrik dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan. Nah ini nanti kita setelah ini jadi, barulah kita bisa punya kebijakan bersama. Kan nggak mungkin Surabaya menentukan yang masuk Surabaya ganjil genap, ya nggak mungkin. Iki saya bukan provinsi. Iya. Kalau Jakarta kan provinsi. Iya. Kan jadi nggak mungkin gitu. Akhirnya kan saya harus mengakomodir penunjang saya. Iya, karena harus bicaranya sederajat ini kan. Terus saya kedua bicara dengan Sidoarjo dan Gresik. Iya. Lek kotaku gak macet iki, Gresik juga harus banyak tempat pekerjaan. Oke. Sidoarjo juga banyak tempat pekerjaan. Paling nggak ngurangi lah, saya bilang gitu. Sehingga kita tidak bisa membangun itu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, tapi kita bangunnya Surabaya Raya. Bertiga ini. Iya. Nah itu yang kita lakukan. Akhirnya saya belajar menyampaikan ke contoh ini ke Bupati Gresik. Kamu penghasil apa sih? Beras? Ya sudah. Kamu menghasilkan beras, saya beli berasnya ke kamu ya. Gitu. Jadi biar, maksud saya apa? Di sana semakin besar, saya bisa ngambil di sana. Ini nggak lari ke Surabaya. Nggak lari ke Surabaya. Sehingga akan terbuka tempat-tempat pekerjaan. Di Sidoarjo juga begitu. Kalau Sidoarjo apa? Kenapa? Kalau Sidoarjo apa? Sidoarjo ini rata-rata seperti Kalau Gresik kan Bandeng, padi gitu ya. sama, Sidoarjo juga Bandeng. Oh. Terus apa sandal. Oh, Kan ada craft beberapa ya. craft di sana. Iya. Jadi sepatu kita bisa tukar. Kita bisa tukar di sana. Tapi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan bersama. Nah ini sudah mulai kita gerakkan nanti antar kepala daerah ya. Karena itu kan bisa merasakan. Dengan bisa juga mencegah inflasi. Nah itu harapan bayangan saya, Surabaya menjadi itu. Tapi saya berpikir lagi, Mas. Gimana? Semua itu tidak akan pernah tercapai kalau kebahagiaannya belum terbentuk. Kepuasan masyarakatnya belum terbentuk. Makanya saya sekarang merubah mindsetnya orang Surabaya. Contoh, sekarang orang itu kan miskin mendapatkan bantuan sosial. Ya. Terus saya ngomong sama teman-teman, ini pakai bantuan sampai pirang tahun, 10 tahun, 5 tahun. Berarti kan kita harus kasih bantuan maksimal 1 tahun. Tapi tugasnya pemerintah adalah 1 tahun mereka harus lulus dari kemiskinan. Dengan cara apa? Loh, pemerintah kota ini loh punya mall banyak, punya padat karya yang tadi saya bilang paving anggarannya. Kenapa mereka tidak disalurkan dalam pekerjaan itu? Iya. Nah akhirnya kita sudah begitu sekarang. Yang penting adalah yaitu istilah lama memberi pancing. Iya, jadi saya tetap kasih bantuan sosialnya. Saya bilang dulu teman-teman, ya sudah Pak, kalau dikasih pekerjaan langsung dicabut, nggak bisa. Karena orang yang membutuhkan makan miskin ini makannya tiap hari. Betul. Tapi kalau kamu kerja, itu bayarannya per bulan.
Iya, Berarti kamu harus punya rencana. Ini kamu kasih 6 bulan. Iya. Nah, 6 bulan ini kasih bantuan terus. Tapi di 6 bulan inilah maka gaji pertama dia keluarkan berapa ditabung, gaji kedua ditabung. Ketika 6 bulan dia sudah punya tabungan, sehingga bulan ke-7 kamu baru putus lah, namanya bantuan. Itu terus yang kedua, saya punya grup Forkom, Mas. Forkom itu adalah grup yang terdiri dari RT, RW, LPMK setiap kecamatan. Saya bilang, tolong sampaikan apapun yang terjadi di kampungnya. Mau coba temenan, Mas. Hati balik-balik daduk gini, Mas. Itu yang Anda setiap hari dapat BA 3.000. 4.000. Di situ ada yang bilang banjir, ada yang belum dapat bantuan. Wah, semacam-macam. Ya Allah, Surabaya ternyata sih gini yo gitu. Nah, itu akhirnya saya selesaikan satu-satu. Tapi saya memang hari ini menyampaikan ke mereka, saya harus mengedukasi, bukan untuk cari popularitas. Contoh, ada orang yang menyampaikan telepon ke saya, "Pak, ini banjir, tolong diperbaiki." Saya datang ke sana. Ternyata salurannya dibuat rumah, ditutup. Lalu saya bilang, ini orang sudah bilang, netizen bilang, wah ini wali kota di mana? Saya diem. Tapi setelah itu saya datang ke sana, saya bilang, jenengan mau tidak rumah jenengan dibongkar? Yang terasnya ini kita kembalikan sebagai saluran. Pak berat, Pak, gitulah. Kalau jenengan mau, ayo diperbaiki, besok tak kerjakan. Saya lelang, saya kerjakan semuanya, insya Allah lega. Tapi kalau jenengan nggak mau, ya sudah terima banjir itu. Jangan pernah ngeresulo. Betul. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh pemerintah. Akhirnya saya tinggal. Ya. Sama seperti orang miskin. Ya. Orang miskin yang itu ada, Mas, saya kasih pekerjaan. Orang miskin, umurnya 38 tahun. 38 atau 39 tahun gitu loh. Saya ikutkan yang membuat masang-masang tenda itu loh, Mas. Oh ya. Terop. Nah, itu gajinya sebulan 5,5 juta. Gede banget. Ketemu saya di bulan kedua. Pak Wali, salaman sama saya kan. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali, nggak ada tak Pak sing kerjaan sing ono AC ini, Pak. Kaget saya. Loh nopo? Kesel Pak Wali. Loh mangkel saya, Mas. Lah iya. Loh kuwi kerjaan lho. Saya bilang, lek awakmu metu, gak apa-apa tapi kata kerjaan meneh awakmu. Silakan kamu gak kasih kerjaan. Saya contohkan, loh saya dulu Mas mulai SMA sampai saya kuliah, saya nggak pernah bayar uang sekolah, Mas. Ya, Anda kerja sejak saya sudah mulai SMA itu kerja, mulai saya jual kambing, jual beras jual jadi detailer obat. Saya kerja itu susah, itu diusir dokter, Mas. Terus rasanya ya apa? Kayak enak belas Mas diusir gitu. Tapi kan saya pernah merasakan hidup itu ya loh. Nah sekarang kok jadi kayak gini? Nah itu yang saya tidak mau. Kalau sudah gitu saya bilang, kalau si miskin ini ada, setelah itu saya intervensi, saya kasih pekerjaan mereka tidak mau, ya sudah, saya buat tanda tangan, kerja, kata bantu. Lo biarkan, kalau dia minta gini terus, terus kapan dia mau berubah nasibnya? Warga yang apa bedanya karo ngemis? Betul. Warga yang bilang warga gini, yang manja itu memang nggak layak dibantu. Loh, tapi ada yang bilang, Pak Wali, habis gini pilihan loh, gak ngurus saya. Ini ngancem malah. Iya. Saya ngomong, saya kerja ini tanggung jawab saya sama Gusti Allah. Abah saya sudah meninggal. Kelakuan saya yang menerangi makamnya beliaunya. Tapi kalau hari ini jenengan tidak mau berubah, terus kapan jenengan berubah? Terus pakai bantuan terus. Aku sing salah pemerintah. Berarti saya memberikan bantuan kepada orang yang tidak tepat. Jenengan mau milih saya atau tidak milih saya terserah. Karena yang menentukan nasib saya Tuhan bukan manusia. Tak tinggal, Mas. Jadi saya perintahkan sekarang anak buah saya, kalau sudah ada yang dikasih intervensi tidak mau, cabut bantuannya, tapi tetap masuk keluarga miskin, buat surat ke Kementerian Sosial dan Menko PMK. Saya tidak memberikan bantuan. Tapi alasannya sudah jelas, dia tidak mau diintervensi. Betul. Kalau dia mau buat surat kemana-mana, silakan. Tapi paling tidak, para menteri dan presiden sudah tahu. Kenapa saya kebijakan begitu? Karena saya menjadi pemimpin, harus mengedukasi umat saya. Betul. Nah kalau nggak diedukasi, terus saya itu hanya ingin cari popularitas, saya kayak terus, Mas. Betul. Terus kapan perubahan terjadi? Orang miskin itu memang harusnya diberdayakan, bukan dimanjakan. Tapi ternyata ya males, Mas, kadang, Mas. Iya. Saya tuh nggak pernah kasih, lemari, terus ada barang-barangnya. Betul. Itu yang pertama kali. Alhamdulillah, sebulan ke sana, barangnya habis, etalasenya juga habis. Loh, setelah itu saya baru ngerti, berarti orang-orang ini nggak boleh dikasih gini. Saya kasih etalase, saya kasih barang. Tapi nggak ada, ini barangnya kamu utang sama saya kasih surat pernyataan. Jadi nanti kamu harus bayar. Nah, ketika ini merek cuci tangan, sabun, ini 2.000, kamu jualnya 2.500. Nah, nanti dia harus bayar yang 2.000 tadi.
Nah ketika ternyata takut Mas. Sampai kalau ini enggak tak laporno kon penipuan. Akhirnya dilaporno wali kota ya takut. Akhirnya dia bayar. Iya. Jadi yang tadi 2.000 bayar. Kan 500 saya masuk untung ke dia kan. Iya. Barang ini habis. Ya. Nah kita kirim barang lagi. Ya bisa. Bisa. Tapi kalau kita lepas hilang. Nah ini saya pernah di Pak Fixer ini. Pak Fixer itu ngasih uang 1 juta untuk orang jualan. Ditunggu sampai berapa bulan nggak jualan-jualan. Ya diancam sama anak buah saya, timbang dia tak pecat ya Mas yo. Gagal tadi tak turunkan itu Pak Fixer itu. Ya dia ngomong loh, kamu kalau gak dodolan tak laporno, duitku mbok gowo. Ya besoknya jualan terpaksa. Dan memang mungkin ya, mohon maaf, tidak semuanya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa menerima. Iya. Akhirnya mereka itu terbiasa ya anu aja. Bahkan saya pernah hari ini mengumpulkan semua lembaga amil zakat. Saya Surabaya, saya kumpulkan, saya tanya, pernah nggak jenengan itu antar lembaga amil zakat ini ngecek? Karena buat saya, pikiran saya, dengan Kampung Madani dan lain-lain itu tadi, ketika infak sodakonya orang muslim di Surabaya itu dikumpulkan, tidak mungkin ada kemiskinan. Oh iya. Tidak mungkin. Karena 2,5% kan? Nah, itulah sing 2,5 Mas, kan sing 5, sing 6. Iya. Nah, saya kumpulkan lembaga amil zakat, mereka tidak bisa membuka itu. Tapi karena saya wali kota, saya punya kebijakan. Ambil salah satu contoh. Ini. Setelah saya tembakkan begini Mas, itu ada 1 orang yang dapat dari lembaga amil zakat itu 4 Mas. Jadi sebulan dia nggak kerja, dapat 8 juta. Enak tuh. Nah ini yang saya bilang, ya iki wong muslim iki kudu wajah ganteng iki. Lah wong muslim mlaku dhewe-dhewe ya ngene iki. Iya. Kalau ada lembaga amil zakat tapi saya percaya kok kalau umat muslim bukan hanya di Surabaya, di seluruh Indonesia itu mengamalkan yang namanya zakat mal, itu ikut membantu roda perekonomian. Iya, makanya saya bilang, ayo sekarang umat muslim ini jangan diri sendiri-sendiri jalannya. Betul. Ya jadi bareng, lembaga amil zakat ini boleh. Menarik. Cuman saya tanya, kamu ngasih ke siapa? Ya. Maksud saya bukan mencampuri. Tapi yang sudah dikasih sini jangan dikasih yang lagi. Lain, terkoordinasi. Nah, ini yang terus kami gerakkan, Mas. Nah, Mas Wali, masih tentang kota Surabaya. Bagaimana bisa kota sepadat ini, tapi tingkat emisi karbonnya itu rendah? Jadi satu, kita kan banyak ruang terbuka hijaunya. Dan itu dipertahankan terus. Dan dipertahankan. Surabaya ini ruang terbuka hijaunya 21%. 21%? Ya. Kan minimal itu 20% ya? 20%. Ya, 21% dan memang betul-betul ditanami pohon ya. Ditanami pohon. Kan ada yang nggak ditanami pohon. Terus yang kedua, kita ini selalu menghitung sebenarnya di traffic light itu jangan terlalu lama. Karena kenapa polusi terlalu lama itu kan karena mobil berhenti dan keluar terus kan. Tapi kalau dia jalan kan mesinnya jalan. Oh gitu ya. Akhirnya kecepatan itu saya kasih otomatis di setiap traffic light. Kalau dia itu panjangnya sampai 100 meter, dia langsung hijau. Sehingga di jalan terus banyak ini. Berarti traffic light Surabaya ini agak beda sama kota-kota lain? Karena saya nggak tahu ya Mas ya. Karena yang pertama saya punya SITS. Jadi kita di SITS itu bisa tahu bahwa mana saja yang macet, mana aja yang panjang. Tapi saya tambah lagi otomatis. Jadi kalau dia kena 100 meter, dia langsung berubah. Langsung otomatis? Jadi hijau. Ngatar gitu. Itu yang terjadi di Surabaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita meminta, ya ini hebatnya orang Surabaya. Saya meminta tolong kepada orang Surabaya untuk menjaga kendaraannya masing-masing. Kalau umpamanya ini ada perbaikan-perbaikan. Tapi kami tetap melakukan uji emisi. Uji emisi kita lakukan terus. Jadi kalau mobil angkutan umum waktu kir gitu ya, kita lihat, kita melakukan. Tapi alhamdulillah saya bangga menjadi bagian dari kota Surabaya ini Mas. Karena sejatinya orang Surabaya itu adalah orang hebat. Orang yang guyup, orang yang rukun, orang yang memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Contoh hari ini, setelah saya jadi wali kota itu, ada Surabaya Bergerak. Surabaya Bergerak itu tidak diminta, mereka sudah kerja bakti sendiri. Bersihkan saluran dan macam-macam. Yang kedua, ketika memberikan, ada di kampungnya itu ada lansia yang tidak bisa makan, mereka membagikan nasi kotak sendiri. Ketika saya sentuh, saya bilang, saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya bukan pemimpin yang bisa tahu semuanya. Pemimpin sejati itu adalah RT, RW, LPMK, kader PKK, kader Surabaya hebat.
Karena mata yang jenengan punya jauh lebih dekat dengan masyarakat. Telinga yang jenengan punya jauh lebih dekat dengan masyarakat. Maka jenengan adalah pemimpin sejatinya. Jadi wali kota ini hanya sebagai orkestra. Pemimpin orkestranya. Jadi jangan percaya kalau perubahan kota ini hanya dilakukan oleh wali kota. Perubahan kota ini hanya bisa dilakukan oleh warga kota Surabaya. Dan di kampung-kampung Surabaya itu sejak dulu sampai sekarang ya selalu hijau, tertata. Nah, itu yang saya selalu minta, Mas. Alhamdulillah mereka berjalan semakin luar biasa. Ada tadi memberikan kotaan, ada Surabaya bergerak, akhirnya bergerak terus. Bahkan mohon maaf ya, pada waktu COVID itu saya sehari 200 orang yang meninggal waktu itu, Mas. Iya. Sehari. Saya naik ke podium upacara. Istilah saya pada waktu memanggil Surabaya memanggil. Surabaya memanggil, ya. Saya bilang, Surabaya butuh para pejuang yang luar biasa. Kita tidak bisa merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan kalau tidak ada perjuangan dari rakyat Surabaya. Hari ini kita bertempur melawan COVID. Apalah artinya pemerintah? Kalau rakyat tidak pernah menyintai kota Surabaya ini, waktunya kita bergerak. Itu langsung anak pemuda-muda itu datang, ada anak yang dari perguruan tinggi ngangkati oksigen. Ada 2 orang, Mas. Ada 2 orang yang datang, lainnya itu ngasih beras 10 ton, ngasih beras 5 ton. Ada orang 2 yang datang, nggak bawa apa-apa, Mas. Nggak bawa apa-apa. Saya bingung, wong iki lapo nang gini. Sampai semuanya selesai, saya terima kasih. Terus saya panggil, Pak, monggo. Gitu ya. Beliau mengatakan, saya selama ini tidak pernah membantu pemerintah kota Surabaya. Tetapi hari ini saya membantu pemerintah kota Surabaya karena saya melihat wali kota Surabaya mengatakan bahwa saya bukan orang yang sempurna. Dan wali kota mengatakan mohon bantuan. Saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tidak pernah saya mendengar kalimat itu begitu dari pemimpin-pemimpin yang pernah saya jumpai. Baru Pak Wali ini, Mas Wali kalau manggil saya. Baru Mas Wali inilah yang mengungkapkan itu. Dan saya ingin membantu kota Surabaya mulai hari ini. Jadi Pak Wali butuh apapun, bicara dengan saya bantu. Ketika COVID, saya membantu. Cek, Mas, isinya 2 miliar, Mas. Satunya datang isinya 1,5 miliar. Gimana saya kaget. Dan orang itu komitmen betul dengan apa yang diucapkan. Setelah selesai COVID, saya punya anak miskin yang butuh orang tua asuh, karena APBD saya kalau dipakai semua kan habis, Mas. Iya. Kalau APBD ini buat menyelesaikan kemiskinan ya habis, Mas. Karena infrastruktur. Iya, betul. Kan kita harus punya prioritas. Iya. Makanya kalau kadang-kadang orang-orang, Pak, orang miskin selesaikan dulu ya ente APBD ini. Makanya social networking itu social networking bagus. penting. Ya. Saya bilang, Pak, saya minta tolong dibantu karena ini ada. Berapa anak miskinnya? 1.000, Pak. Saya ambil 500. Gitu, Pak. Gila, Mas. Hebat. Yang satunya, wes tak tutup 500. Nah, saya cari lagi yang ini. Aku yang ngambil sekian. Saya di situ ngomong, ya Allah, ternyata orang Surabaya ini luar biasa. Tapi tidak pernah digerakkan bersama. Betul. Kalau kita bisa menggerakkan bersama, maka itulah kekuatan besar kita. Karena itulah saya yakin dengan Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Kalau kata Aldi waktu muda, Mas Wali, Surabaya itu keren, boy. Wani, gotong royong, kompak. Oh iya. Jenderal males piye mati. Mati nang Surabaya. Umuke arek. Nah itu kekuatan Surabaya itu bangga, Mas. Makanya saya ngomong bangga menjadi bagian dari Surabaya. Dan saya hari ini kalau turun kemanapun saya bilang, Surabaya belum merdeka. Masih ada kemiskinan. Makanya waktunya kita ini menjadi satu kekuatan besar. Ojo engkel-engkelan, ojo fitnah-fitnahan. Jangan pernah saling menjatuhkan, kita bangun Surabaya. Saya kalau turun kemana-mana masih gitu. Jadi memberikan motivasi, memberikan semangat untuk diri saya sendiri, juga untuk mereka, rakyat Surabaya, untuk menjadi satu kekuatan besar. Karena kalau tidak, Surabaya ini bisa jadi kapitalis, Mas. Sing soge tambah soge, sing gak duwe tambah gak duwe. Dan itu yang saya takut. Dan pemimpin yang hidupnya paling menyesal dalam kematian, adalah pemimpin yang mencari popularitas, membangun bangunan yang mercusuar, tapi kotanya semakin kapitalis, yang kaya semakin kaya. Wah, ini entek pemimpin ini. Iki lek mlebu rokok gak nguat-nguat Mas. Kira bahaya iki. Iya. Nah, ini yang saya lagi bangun. Iya. Nah, terakhir Mas Wali, karena sudah 1 jam lebih. Ini kan tahun politik. Ya. Anda kan juga kader PDIP. Ya. Wah, tentu sebagai seorang pemimpin yang sudah mulai mencorong,
partai pasti memberi beban-beban tersendiri nih buat Mas Wali, atau gimana? Ya, karena Partai PDI Perjuangan menunjuk saya sebagai jurkam nasional. Oh, jurkam nasional. Ya. Di DPD saya juga menjadi jurkam. Di kota saya juga menjadi jurkam. Sehingga hari ini tugas saya dari mulai DPC, Ya. DPD sampai nasional. Tapi kan berbagi Mas ya biasanya. Yang jurkam nasional yang sana siapa. Saya fokus mungkin di Jawa Timur begitu. Oke. Karena itu saya juga akan bergerak di Jawa Timur. Kebetulan saya adalah Ketua Taruna Merah Putih. Itu sayapnya PDI Perjuangan di anak muda. Iya, iya. Sehingga saya juga menggerakkan Taruna Merah Putih ini di seluruh wilayah Jawa Timur. Sehingga mulai bergerak, ya saya harus bergerak di seluruh Jawa Timur untuk menggerakkan sayap-sayap partai ini untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Tapi ada satu yang membuat saya hari ini berjalannya dengan tenang dan dengan seluruh hati dan seluruh kemampuan. Karena saya melihat Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini sangat luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kalau dulu ada disebutkan nasionalis religius, ini terwujud yang sekarang ini. Pak Ganjar itu luar biasa. Mas Anies sama Caimin bukan nasionalis religius. Religius. Oh iya. Nasionalis, ini religius. Iya, benar juga. Ini religiusnya. Kenapa? Ya, ini tadi, bagaimana pada waktu saya masuk Partai PDI Perjuangan, saya selalu ditanamkan dalam diri saya bahwa kamu tidak ada artinya tanpa akar rumput. Akar rumput itu adalah rakyat. Kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Ketika rakyat bahagia, maka itulah keberhasilan sebagai pemimpin. Ketika rakyat tidak bahagia, maka itu kegagalan kita. Dan penilaian itu bukan karena sebagai wali kota tidak, tapi rakyat ini bisa bergerak sebagai akar rumput atau tidak. Yeah. Itu saya bilang secara nasionalis. Dan kenapa nasionalis? Pak Karno dulu dengan Pancasilanya, dengan ininya kan selalu menurun ke PDI Perjuangan. Ketemulah kadernya Pak Ganjar. Tapi saya tahu betul bagaimana karakter beliau yang merakyat. Bahkan pada waktu orang tua saya meninggal, saya bukan Pak Ganjar datang. Oh iya, datang dia. Takziah. Iya. Saya lihat di Padahal TV. beliau juga sudah nih. Tapi beliau mengatakan bahwa kader PDI Perjuangan adalah sebagai satu keluarga besar. Tidak melihat stratannya siapa. Itu diajarkan Pak Ganjar kepada saya. Iya. Bagaimana memimpin sebuah kotanya tidak dengan takut, tapi dengan ketenangannya, dengan kedekatan dengan masyarakat, Pak Ganjar. Setelah saya melihat Pak Mahfud, kekuatan orang yang memiliki 3 kemampuan. Pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah di yudikatif. Dan kalau berbicara korupsi, beliau tidak pernah tedeng aling-aling untuk menutup. Beliau berani. Dan beliau adalah salah satu santrinya Gus Dur yang dekat. Ilmu agamanya juga sangat kuat. Di situ saya bilang, wah ini memang pasangan yang cocok. Ya. Sehingga di situ saya juga diberikan tugas untuk turun, ya saya akan sampaikan dengan sekuat tenaga saya untuk menyampaikan bagaimana nasionalis religius dengan bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan program-programnya saya sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami. Sehingga program-program kerakyatan yang diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan akar rumput adalah rakyat, maka itu bisa terwujud. Sepertinya di Surabaya 03 akan menang tebal ya. Amin. Saya mengaminkan dan mengabulkan itu. Karena jumlahnya kan gede walaupun hanya satu kota ya. Ya, jadi saya hanya menyampaikan itu, Mas. Tapi karena tadi sebenarnya saya tahu betul warga Surabaya ini adalah orang yang mengerti mana yang memang berjuang untuk rakyat, mana yang berjuang untuk kepentingan, bagaimana yang berjuang untuk mencari popularitas. Rakyat Surabaya sudah tahu kok dan mengerti itu. Yeah. Kenapa saya bilang rakyat Surabaya ini sudah pintar dan mengerti? Saya pernah merasakan pertempuran saya menjadi wali kota. Betul. Bu Risma kan dulu juga gitu. Ya, jadi saya bukan apa-apa. Saya dari orang biasa, dari birokrasi, orang tidak mengenal saya. Di dalam logika berpikir, maka di situ tidak mungkin saya akan menang. Ya. Karena orang tidak mengenal saya dari staf, saya bilang staf lah, maksudnya birokrasi kan staf kan. Betul. Orang tidak mengenal saya, karena kan di sini ada Bu Risma, ada macam-macam, saya di bawah sini. Tapi orang Surabaya kan melihat, dari ketulusan hati, dari wajah, dari sikap,
akan tahu orang Surabaya mana yang bisa menjadi keluarga, mana yang bekerja dengan hati. Orang Surabaya akan bisa memilih itu. Karena saya bisa merasakan itu, maka saya yakin pilihan orang Surabaya juga akan memberikan kepada Pak Ganjar, karena yang dari hatinya silakan. Orang Surabaya sudah pinter-pinter. Jadi Surabaya itu nggak usah disuruh, Pak. Wis ngerti, Mas. Tapi Jawa Timur belum tentu menang tebal ya. Nah, ini kebetulan saya kan di Surabaya masalahnya. Tapi kan Jawa Timur saya bergerak saja. Jurkam DPD. Tapi saya juga akan bergerak tetap juga. Bergerak ya. Oke. Mas Wali, terima kasih banyak ya. Tentu tantangan ke depan akan makin banyak. Mohon maaf, mulai ada fase tidak jadi wali kota di bulan apa ya sebelum ke pil wali lagi? Karena tidak ada, karena kan cuti kan kayaknya. Bukan. Maksud saya pemilihan yang untuk tahun ini. Ya cuti. Jadi saya kan di bulan November. November ada pemilihan wali kota lagi. Oh, itu hanya cuti? Iya, seperti Mas Gibran sama... Oh, bukan ada PJ gitu? Mas Gibran, Pak Mahfud MD, Pak Prabowo yang hari ini beliau ikut ini satu angkatan COVID sama Mas Gibran ya? Beda nasib aja ya? Iya. Iya, betul. Karena pamannya Anda di Dresmo. Nasab saya kiai berarti, Pak. Hanya ada di pondok. Tapi maksud saya berarti hanya cuti aja. Katanya begitu. Karena saya tidak membaca secara detail, tapi katanya kemarin cuti. Jadi ketika mengajukan akan turun itu baru kampanye baru cuti. Tapi kalau Sabtu Minggu kan sudah libur. Dan kemungkinan akan running lagi. Ya, kalau Sabtu Minggu itu kan tidak ada ini ya, bukan hari kerja kan, jadi bisa kampanye. Tapi kalau hari kerja kita cuti. Dan kemungkinan akan running lagi sebagai wali kota Surabaya. Saya kan tegak lurus dengan partai. Tegak lurus ya. Apa kata dan arahan dari tugas dari Bu Ketum? Tapi sepertinya kok biasanya di Surabaya kan ditunjuk 2 kali lah. Ya, apa kata Bu Ketum? Saya hanya menjalankan perintah beliau saja. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Wali. Sukses selalu dan tambah sehat. Dan semoga sekali lagi kemenangan tebal untuk Pak Ganjar Mahfud. Dan Anda menjadi wali kota lagi. Begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.